Salam, selamat pagi bagi kita semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Saya percaya di pagi hari ini kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ketika kita bangun dari tempat tidur kita masing-masing. Kita menikmati akan indahnya pagi hari yang telah Tuhan sediakan bagi kita, bahkan sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, pada saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan yang merupakan makanan rohani kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak pemahaman-pemahaman yang beredar di luar sana. Bahkan pemahaman-pemahaman ini sudah sejak lama dinikmati dan dilakukan sejak dahulu kala, bahkan dari sejak nenek moyang kita sampai sekarang ini. Mereka mengatakan apa? Yang penting sudah percaya Yesus. Yang penting sudah beriman kepada Yesus. Saudara, pernyataan-pernyataan seperti ini sangat berbahaya di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Bahkan ada yang punya pandangan seperti ini, bahwa sekali selamat, tetap selamat. Nah, apakah pernyataan-pernyataan atau pemahaman atau konsep-konsep seperti itu sesuai dengan kata firman Tuhan? Apakah benar demikian? Sekali selamat, tetap selamat. Yang penting beriman, yang penting percaya. Atau bagaimana yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini? Saudara, Rasul Yohanes mengatakan bahwa kalau kita hanya percaya saja kepada Yesus, setan-setan pun percaya. Saudara-saudara, coba kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus pasal 2 ayat 19 katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, ayat ini katakan bahwa setan-setan pun percaya bahwa hanya ada satu Allah, atau mereka percaya bahwa Allah itu ada. Sebagai umat Tuhan, kita tidak hanya cukup percaya kepada Tuhan, karena memang itu adalah modal utama, jurus atau rumus keselamatan, yaitu adalah percaya kepada Yesus. Namun tidak hanya berhenti di situ, karena sekali lagi setan-setan pun percaya kepada Yesus. Ya. Setan-setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, atau Yesus adalah Allah. Kalau begitu, sesuai dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 tadi, bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat tadi mengatakan bahwa setan-setan pun percaya mengakui Allah.
Apakah kalau begitu karena setan percaya kepada Allah, maka mereka pun ada di dalam Allah? Nggak mungkin. Setan nggak pernah ada di dalam Allah. Dia selalu ada di luar Allah. Dia selalu menentang Allah. Dia selalu menentang firman Allah. Itu bahayanya kalau hanya cukup percaya atau beriman atau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada yang cukup percaya kepada Tuhan. Kalau demikian Bapak Saudara, apa alasan Rasul Yohanes saat dia mengatakan bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah? Kita harus telusuri akan hal ini. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Rasul Paulus, saudara, menulis dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pada waktu itu. Di mana terdapat? Yaitu di dalam Galatia pasal 2 ayat 9. Galatia pasal 2 ayat 9. Dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami dalam artian di sini adalah Paulus dan Barnabas, pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yang tidak bersunat ini adalah bukan bangsa Israel, dan mereka, Kefas dan Yohanes, kepada orang-orang yang bersunat, yaitu apa? Orang Israel atau umat Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini, dalam pembagian tugas penginjilan, ya, karena ada tadi si Yakobus, Kefas, dan Yohanes, ya, dipandang sebagai soko guru jemaat, dan dikatakan tadi Paulus dan Barnabas pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu artinya kepada yang bukan orang percaya atau yang bukan percaya kepada Yesus. Dan Kefas dan Yohanes pergi kepada orang-orang yang bersunat atau orang Israel atau umat Tuhan. Nah, dalam pembagian tugas ini, tugas penginjilan ini, tugas pelayanan ini, jelas bahwa tulisan Rasul Yohanes ditujukan kepada orang yang bersunat atau orang Yahudi, bangsa Israel. Ya. Perlu kita ketahui bahwa orang Yahudi adalah penurut hukum sejak masa kecilnya, dan mereka tidak perlu lagi diajar untuk menurut. Yang sangat mereka perlukan adalah percaya kepada Yesus. Ya. Sehingga Rasul Yohanes lebih menekankan hal percaya tersebut kepada mereka. Namun meskipun demikian, saudara-saudara, Rasul Yohanes juga selalu mengingatkan, ya, agar mereka, ya, agar penurutan mereka ini jangan sampai kendor, karena mereka sudah percaya. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Jelas ayat ini katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, atau dengan kata lain bahwa kita telah percaya kepada Allah, bahwa kita telah mengimani akan Allah atau beriman kepada Allah atau mengakui adanya Allah. Dikatakan di sini, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itu artinya bahwa tidak hanya cukup percaya, tidak hanya cukup beriman, tidak hanya cukup mengakui adanya Allah, tetapi harus, ya, Alkitab katakan, menuruti, melakukan akan firman Tuhan itu. Pengertian sebagian orang menyatakan bahwa tidak perlu penurutan kepada hukum Allah.
Ini bahaya, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita berada di Indonesia yang kita cintai ini, tanah air yang kita cintai ini, yang mempunyai undang-undang dasar. Jika undang-undang dasar negara Republik Indonesia ini kita langgar, atau undang-undang yang ada di Indonesia ini, atau hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, di negara kita ini, kita langgar, apa yang terjadi? Kita akan dihukum. Bahkan kita bisa dipenjarakan, saudara-saudara. Ini baru hukum di dunia, secara khusus di Indonesia. Apalagi ini hukum Allah. Ya. Jadi penurutan akan firman Allah itu sangat penting. Tidak hanya cukup percaya, saudara-saudara. Itulah sebabnya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 katakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Intinya, saudara-saudara, dalam ayat ini katakan bahwa percaya itu dibuktikan melalui perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan mati, saudara-saudara. Jadi tidak ada gunanya kalau kita hanya cukup percaya. Karena sekali lagi, setan-setan pun percaya kepada Allah. Apakah saudara sama seperti setan? Kalau hanya saudara cukup percaya atau beriman tanpa berbuat apa-apa. Penurutan kepada hukum Allah. Hukum Allah itu ada 10. Bisa saja kita hanya menurut 9 lalu 1 ditinggalkan, seperti yang sering dibahas mengenai hari Sabat. Ada yang mengatakan bahwa hari Sabat sudah tidak ada, sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Ini berbahaya sekali, saudara. Bagaimana mungkin 10 hukum Allah 9 dilakukan, 1 ditinggalkan. Bahkan Alkitab katakan, jangan tambah dan jangan kurangi isi Alkitab. Siapa kita? Hukum Allah itu adalah hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Bayangkan, Allah sendiri yang nulis, saudara-saudara, di atas 2 loh batu itu. Berani saudara melanggar hukum Allah? Atau dengan sengaja meniadakannya dengan berbagai-bagai alasan yang muncul? Ini sama halnya saudara telah dijebak oleh setan itu sendiri. Bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita harus ke surga. Haleluya. Amin.